Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Bapa, kami sujud datang menyembah-Mu. Kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan itu sempurna. Pakai dan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga jalan hidup kami bukan karena kekuatan kami lagi, tetapi Roh-Mu turun mengurapi kami semua. Engkau menterai dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menterai dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau hadir menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Temanya hari ini tetap rahasia alam roh, menguak ketujuh malapetaka. Judulnya yaitu rahasia pewayuan cawan yang keempat. Saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Cawan keempat ini mengenai tentang dunia roh. Ya, saudara yang belum memakai minyak urapan, tolong dipakai ya, supaya tidak ada ketransfer. Karena manusia kadang duduk tapi pikirannya kemana-mana, kadang dengar tapi pikirannya kemana-mana, kadang melihat tapi bayangannya kemana-mana. Jadi makanya kita harus pakai pementerian perminyakan. Kalau belum, tolong angkat tangan supaya pengurus akan memberikan perminyakan pada dahi saudara ya. Mari kita akan perhatikan bersama-sama saudara, bahwa kita bicara tentang penguasa. Kalau dulu penguasa di mana di bawah air ya, sekarang kita bicara tentang penguasa di udara ya, di mana malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia. Bukan berarti terbakar saudara, tapi posisinya tidak baik. Mari kita perhatikan baik-baik alam semesta ini saudara, karena kuasa Allah itu bekerja ya. Fenomena langit itu ada beberapa hal pada bulan ini ya, dimana terjadi gerhana bulan total ya. Saat itu ya, bulan Maret ini juga pertengahan bulan saudara, dan gerhananya itu adalah bulan menjadi merah seperti darah ya. Memang di Indonesia waktu itu adalah saat di siang bolong ya, jadi suasananya juga terang. Tapi kalau di tempat yang gelap kita bisa tahu bahwa bulan itu seperti darah ya. Kemudian akibat itu saudara, akibat kejadian itu maka radiasi matahari itu akan terjadi, di mana perputaran yang namanya cincin Saturnus ya, itu menghilang ya dari peredaran. Jadi itu kan ada peredaran. Memang pada waktu itu Tuhan bilang, keluar kamu. Sudah ingatkan kesaksian saya. Nah itu jadi pada bulan itu bintang itu atau cahaya, bukan bintang, maaf saudara, cahaya cincin Saturnus itu lepas dari peredaran ya, karena kena grafiknya keadaan radiasi matahari, radiasi. Jadi dengan kejadian itu maka alam semesta kan sudah bilang sudah tidak karu-karuan. Itu terjadi, sudah terjadi. Kemudian yang kita membuat kita mengerti itu bahwa ternyata pada bulan Maret ini juga ada gerhana matahari juga saudara. Dan gerhana matahari itu paham aja, Tuhan bilang bahwa di akhir pada bulan ketiga ini banyak masalah
di alam di atas sana, ya, di alam roh yang di atas sana. Di udara itu banyak kendalanya, saudara. Jadi makanya kita harus bukan berhati-hati lagi, kita sadar bahwa cawan yang keempat ini sudah dituangkan, ya. Jadi kita tahu bahwa kita memberi waktu, ya, untuk tubuh roh jiwa kita ini mau diapakan kita ini, mau kemana arah kita, ya. Apakah kita akan tetap diem, termangu, oh gitu, sampai mengowong-owong, gitu, atau kita heboh, kayak orang kepo, kayak apa nih, atau kita cuek, ya. Mana yang benar? Sesungguhnya Tuhan itu tidak ingin kita itu seperti itu. Tuhan ingin kamu tuh tenang dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan bertindak atas kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah. Supaya apa? Supaya Wahyu 16 ayat 9 ini tidak akan terjadi dalam hidup manusia, ya. Karena Wahyu 16 9 ini, ayat 9 ini mengatakan bahwa manusia dihanguskan oleh panasnya api. Bukan dihanguskan terus kobong gitu. Panasnya api yang dahsyat itu adalah pergumulan di dalam hidupmu di dunia ini sangat-sangat tidak mampu, ya. Dahsyat itu kan sesuatu yang tidak kita suka, ya, yang jelek terjadi, dan itu membuat kita roboh atau ngedrop, ya. Dan nanti lama-lama manusia akan menghujat Tuhan. Itu akan terjadi. Sementara malapetaka di sekeliling kita ini itu suatu pengertian atau peringatan supaya kita sadar bahwa inilah keadaannya. Jadi kita mau tidak mau, kita tuh menyadari bahwa harus ada satu pertobatan untuk menuju kemuliaan nama Tuhan. Karena manusia diberikan jalan supaya kita menempuh jalan yang terang. Manusia diberikan kesempatan supaya manusia mengalami terangnya Allah. Manusia diberi kekuatan agar hidup kita tidak jatuh dan hancur. Hama dan disikori karena Allah mencintai kita. Saudara, jujur saja, dengan kondisi alam seperti ini, saya kena dampaknya. Dampaknya apa? Ya tadi, kekuatan saya sudah berbeda. Itu pikiran saya, ya ampun, saya kayak gini kok roboh gitu kayaknya gitu. Itu yang saya alami. Tapi ketika saya berkata begitu, Tuhan bilang gini, hambaku, jadi bukan kamu mikir mau dibawa kemana itu, ya, hidup ini. Susahnya orang percaya itu susah. Orang berdua muka itu banyak, orang menfitnah banyak, orang yang tidak ngerti banyak. Tapi orang yang mengerti kebenaran itu kok sedikit. Jadi kayak kewalahan gitu. Ya, itu hamba. Saya bilang, saya merasa seperti itu. Dipanggil lagi, hambaku. Saya ambil nafas, ya. Selalu gitu. Akhirnya Tuhan mendekatkan, dekat sekali. Aku meniupkan kuasaku, urapanku. Bukan disebut, bukan. Kalau Allah meniupkan kuasanya, berarti urapan Allah itu bekerja, lagi bekerja. Tinggal kita mau menerima atau tidak. Tapi saya belum merasakan. Cuma saya merasakan ada sesuatu damai di hati. Tapi nggak ngerti apa. Hanya saya bilang gini, Tuhan, mungkin saya kedinginan, saya tutup. Waktu itu saya pakai jaket. Tapi tetap aja ada kesejukan itu. Saya merasa ada sesuatu kesejukan yang saya ambil. Nafasnya sejuk. Ada sesuatu kehidupan yang baru, yang menjanjikan kehidupan baru, menjanjikan kehidupan yang baru. Saya ambil nafas lagi. Misalnya
Saya lihat cucu saya tidur dengan cucu saya dari Austin yang ujung sana. Dulu kecil, tidak suka makan, perlu ngomongnya, itu kayak dikembalikan ke memori lama. Tapi saya tidak besar. Sekarang dia sudah punya, orang bilang punya teman, ya. Dan teman itu satu grup gitu. Dia bisa callingan, bisa apa. Terus kalah saya sudah. Dia bisa menawarkan sesuatu dan teman juga menawarkan sesuatu. Jadi kayak bukan kayak zamannya saya. Kalau saya dulu bekelan, ya, loncat tinggi gitu ya. Ingat ya, saudara yang masih mengalami itu. Sekarang sudah tidak zamannya. Semua itu pakai internet, ya, semua pakai HP. Osen tidak akan lepas dari HP-nya. Tapi di situ dia calling dengan teman-temannya. Aku punya ini. Kamu mau kah? Di sana. Aku punya ini. Jadi saya kalau baca, waktu jadi tidur kan saya ngecas itu kan keluar tuh HP-nya, WA-nya. Anak zaman sekarang masih aku gak melok-melok, gak ngerti ya. Kemajuan zaman, anak ikut maju, cucu ikut maju. Oke, baik kan? Tapi ketika kita melihat ya, sesuatu yang membuat kita jadi gelisah, pada waktu ada tertulis di situ, ayo awas kamu tidak ngembaliin uangnya, beres besok tak kembaliin. Itu tuh pikiran saya pada zaman yang dulu. Dulu itu kalau saya punya uang, orang yang suka, kalau orang bilang bully ya, karena saya orang pendiam. Dia mesti minta uang sama saya kasih. Tapi ada aja besok atau malam, pulang, ini loh, aku punya makanan, ayo kita makan berdua. Jadi ada aja gitu. Jadi Tuhan itu tahu saya lapar, tapi Tuhan itu kasih itu, walaupun saya tidak minta. Intinya gitu. Jadi saya ingat masa lalu. Lalu Tuhan itu berbisik, tidak sama hambaku. Sekarang ini zaman sudah beda. Mereka itu lagi bertanding ya untuk ke depan. Bertanding, berlomba-lomba untuk yang terbaik. Tapi kan manusia tidak sempurna. Baik kayak apa sih ada bolongnya. Oh iya sih. Baik kayak apa sih ada nakali kan gitu. Akhirnya ya udahlah, saya tumpang tangan. Karena saya juga nggak mau rumit-rumit gitu ya. Saya tumpang tangan, Tuhan kuasai dia, urapi menteri atas nama Bapa, Putra dan Kudus. Saya kalau menteri mesti pakai atas nama Bapa, Putra dan Kudus. Itu menteri buat saya. Dan Tuhan ajarkan seperti itu. Kemudian loncat ke Leon. Leon mungker gitu, kecil badannya. Makannya banyak, tapi kok kecil ya. Tak lihat ususnya kecil, tak lihat lagi, ya kasihan juga ya, dia kan tengah, jadi perhatian itu tidak ada, tapi dia itu tidak mau kalah. Jadi kalau ada apa-apa dia menonjol, dia minta ini loh, ini gitu, ini, hingga akhirnya saya lihat juga Papai sama Leon deket ya. Jadi saya bersyukurlah, kasihnya sama, Mamai juga dekat, Papai dekat dengan anak dua ini. Oke, enggak apa-apa, saya bersyukur ya. Saya lihatin ya. Terus Tuhan tunjukin lagi kronologinya. Anak ini walaupun seperti ini, ya kecil, tapi cabai rawit. Ya, bersyukurlah saya. Saya sendiri bilang bersyukur. Hanya lari ke Bika. Diem, lucu kan? Karena kalau yang kecil 1 tahun lucu-lucunya ya. Perempuan itu lucu-lucunya juga. Tidur aja gini, mulutnya gerak-gerak, bisa bisik mau minta entot tak, mau minum tak, main cepet tak. Terus gitu terus adalah saya tak tidur, dia ngereweng, hanya saya bangun langsung saya udek susu tak kasih no. Saya bisa doa no, Tuhan sucikan dengan darah. Dibuka kronologinya. Bika ini walaupun dia kecil, tapi dia itu juga manja. Tuhan buka semuanya. Waktunya
punya Tuhan itu luar biasa. Saya enggak mengira punya cucu 3 lucu-lucu, sitok ganteng, sitok lucu, sitok melucu, lebih lucu lagi. Jadi saya merasa bahwa itu sudah cukup buat saya. Lalu Tuhan bisik, dihembuskan urapannya. Kamu merasakan apa? Barulah saya ambil nafas panjang. Terima kasih Tuhan. Saya angkat tangan. Engkau baik. Saya bersyukur karena dengan posisi saya seperti ini, saya bisa menyaksikan cucu-cucu saya sehat walafiat. Jangan kasih sakit ya Tuhan. Dibuka lagi kronologinya. Keluar katanya. Semua keadaan dunia ini sudah tidak menjamin lagi. Berarti dalam diri kita harus sedia payung sebelum hujan. Intinya gitu. Oh ya wis, besok mulai kita anak-anak dikasih vitamin, dikasih kekuatan makan harus ada, jangan sampai kosong kan gitu. Kamu bina, apakah kamu tidak mengucapkan syukur dengan kondisi seperti itu? Barulah kita sadar, saudara. Jadi dengan cawan yang keempat ini harusnya kita tidak boleh mengeluh. Kita harus mensyukuri apa yang kamu punyai sekarang. Jadi saya mensyukuri. Walaupun saya belum pergi ke pelayanan karena saya sakit. Saya hampir seminggu ada di rumah. Tidak enak, saudara. Tapi dengan jalan itu saya bisa dibuka sama Tuhan bahwa segala sesuatu itu tidak cukup hanya pelayanan. Tapi kamu di dalam keluarga kamu bisa mengerti bahwa kuasaku itu bekerja atas hidup manusia. Kalau kamu percaya, aku buka. Tapi kalau kamu tidak percaya, aku tidak bisa tolong kamu. Karena kuasaku itu turun ketika kamu percaya. Akhirnya saya ngeyel. Oh sudah loh Tuhan, melayani ya sudah, kan saya aku sakit. Saya gitu, ya mentotok mencuduk. Pasta kamu gitu? Enggak sih. Kalau orang bilang mungkin Mbak Eta dia ibu ngoceh-ngoceh dewek gitu ya. Tapi saya memang sering gitu. Enggak saya juga enggak pas ya Tuhan, saya senyum. Nah, aku yang mau seperti itu. Jadi saudara harus tahu, apapun yang kamu alami, kamu tidak boleh mengeluh. Apapun yang kamu hadapi di depan tidak mungkin, tidak bisa. Terus pokoknya rasanya itu tidak mampu, tapi pasti bisa. Karena kamu dengan Tuhan, bukan dengan kemampuanmu. Maka itu jagalah lidahmu, jagalah tubuhmu, jagalah rohmu, jagalah jiwamu. Supaya apa? Supaya pada waktu kamu menghadap Tuhan, Tuhan bisa ngomong-ngomong sama kamu. Dekat sekali. Bukan seperti gitu atau apa. Tapi kamu akan merasa sesuatu yang mantap ikut Tuhan. Ya. Jadi kamu tidak bisa kayak bertele-tele doa nih. Tidak bisa juga. Kamu harus lepas doa itu dan kamu sudah tak serano. Lepas saya gitu. Intinya kayak gitu. Jadi cara kita itu bukan pakai cara yang lama lagi. Caramu harus digebrak, tahu digebrak. Disemangat hidup. Jadi kamu diem-diem gini, akhirnya kamu kecewa dengan si A si B. Tapi kalau kamu digebrak, enggak, aku pasti bisa. Dan aku mampu karena Tuhan. Bukan aku mampu, aku maju loh. Aku mampu karena Tuhan, tapi jangan karepe dewek. Paham sudah? Mau apa-apa tanya Tuhan. Supaya apa? Dalam perjalanan hidupmu itu nanti kalau ada sesuatu, saudara, itu ketutup. Jadi ditutup aja. Kenapa ya? Kok aku enggak boleh ke sini berarti? Gitu. Jadi ada sesuatu yang membuat kamu lebih lega karena apa yang kamu lakukan itu walaupun belum sesuai dan belum sampai pada tujuan, kamu sudah mau menerima dengan kenyataan apa adanya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang penting. Karena perjalanan hidup manusia itu singkat, saudara. Paham? Jadi intinya gini, suatu ketika saya terima telepon, saya tidak kenal. Dia bilang gini, saya ini pekerja. Saya dengarin. Dulu saya tuh apapun yang saya lakukan mesti
ada berkat gitu loh, maksudnya gitu. Tapi sekarang akhir-akhir ini, kenapa ya Tuhan tidak menjawab doaku? Maksudnya gini, aku ini punya program nih, saya bilang gitu. Tak doa no, tak posoi sampai 40 hari lebih, 50 hari, bahkan sampai 60 hari, gitu ya. Terus, tapi Tuhan enggak jawab ya. Coba kamu tanya sama Tuhan, loh, saya bilang gini, loh, apa gunanya? Apa bedanya kamu puasa 60 hari terus kamu tanya be aku? Bedanya apa? Beda. Kalau Bu Titi kan bisa ngomong sama Tuhan. Saya bilang, saya seperti Anda. Saya hanya sebagai pendoa. Jadi kalau kamu bilang gitu itu salah. Berarti kamu memuja aku. Aku bukan apa-apanya. Doa aja. Dijawab atau tidak dijawab, mengalir. Tapi dia bilang, pasti Bu Titi pasti dijawab sama Tuhan. Karena Bu Titi dekat sama Tuhan. Duh. Nah, pintu sih, lagi nama. Olehim. Allah itu tidak melihat kamu dekat atau kamu jauh atau kamu apa. Yang penting adalah percaya. Paham saudara? Orang kalau percaya dia apa-apa tetap percaya. Dia tidak boleh mengomel, menggerutu. Tapi di dalam sisi ini orang ini menggerutu terus tiap hari. Hingga akhirnya dia dipecat dari pekerjaan. Jadi program ini belum tutup, dia dipecat dari pekerjaan. Lalu dia bilang, ini pengangguran, tolong doano sampai supaya aku dapat pekerjaan karena aku ini tulang punggung. Begitu. Saya bilang, kalau kamu jadi tulang punggung berarti kamu bersyukur. Karena itu tantangan. Di akhir zaman itu, orang yang punya tanggung jawab berat-berat itu akan menjadi dewasa. Karena kamu menghadapi masalah yang tidak mampu. Lu ini jeduk ini mas, aku mas gila nih, hampir gila. Untungnya aku ketemu sama kamu, enggak mungkin segila aku. Aku bunuh diri. Nah, sesuai dengan imanmu nanti akan terjadi. Kalau kamu terus punya pikiran kayak gitu akan terjadi. Jadi kamu sebagai anak Allah tidak boleh berkata seperti itu. Omongan ini, bicara ini loh, bawa berkat. Jangan kata yang tidak baik. Iblis itu loh mata-mata, kayak CCTV itu loh. Dia mata-matai kemana? Seperti pada waktu anjing saya di rumah, saudara, kalau jam 2 itu mesti jenggong, saudara. Seru ramai heboh. Saya kan punya CCTV tak lihat. Ternyata ada orang lewat. Pertama itu tak pikir setan, saudara. Tapi tak lihat-lihat kok gak ngawang kaki, gitu. Kok tak usir-usir juga, ya nggak pergi-pergi. Wis tak dimnoy, tak doano. Kalau memang itu manusia wis mengalir, perempuan loh saudara. Intinya gitu. Begitu dibuka kronologi, saya tanya sama Tuhan, puasai, dibuka kronologi. Dia tuh sayang sama anjing. Anjingnya tuh kalau mau PO dikeluarkan malam-malam gitu, udah gitu. Lah ya kenapa? Takut tuh Tuhan perempuan keluar malam-malam. Loh, wong dia ini karate sembarang kalir. Berarti dia sudah punya senjata. Iya, sama seperti kamu. Kamu hidup dalam dunia penuh dengan banyak hal kegelapan malam. Kamu harus punya senjata supaya kamu tenang seperti perempuan itu tadi. Oh iya ya. Nah itu jadi kalau ini dunia udah gelap, kita ini jalan dalam kegelapan seperti perempuan yang jam 2 tadi. Karena dia punya power, dia berani untuk apa-apa, tinggal diantem kan gitu. Dia pinter silat, pinter sembarangi. Hidup kita juga gitu, kita harus punya bekal. Hikmat surga itu yang kita minta supaya pada waktu kita hadapi kegelapan, kita ndak kepo, kita ndak bingung, kita ndak kayak orang kayak kehilangan anak, tahu ya? Karena saya juga ngalami cucu sakitnya heboh sampai kaki keperintir. Dengan jalan itu saya tahu ini sebab akibat. Segitu saya maang kacang. Nah, itu yang pelanggaran tuh. Sing salah manusia.
Jadi dari kehidupan ini, cawan yang keempat ini memperingatkan kita. Sebetulnya dunia ini sudah tidak ada keselamatan. Semuanya sudah kacau. Sekarang tinggal bagaimana kehidupan kamu. Apakah kamu tetap tenang atau kamu kepo? Tahu kepo, bingung. Cari sana, cari sini. Bukan cari kejar memang harus gitu. Maksudnya cari sesuatu yang apa sih? Instan. Doa no, selesai. Bukan cara itu. Kamu lebih baik jangan mencari mukjizat. Carilah kemurahan Allah Bapakku. Karena dengan kemurahan Allah Bapa, seumur-umur hidup sampai dipanggil oleh Tuhan, kamu tetap menjadi miliknya. Amin. Jadi kita tidak boleh mencari mukjizat. Kalau tahu itu terjadi mukjizat, pujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita membuka hati kita, jangan membuka celah. Paham, saudara? Jangan melanggar. Karena kuasa Tuhan bekerja. Nah, kita lanjutin orang tadi. Hanya dia gini, wis terserah kamu. Mengandengi saya gini dari atas kayak nggak orang kayak, ayo cepetan, cepetan. Oh, ini bukan Cindy loh ya. Cepetan, cepetan, mana. Saya ingat Cindy, kan Cindy ngomong, cepetan ya tanda, ini bener. Tapi dia tuh kayak ngancam saja. Cepetan, Roy gitu. Ayo, aku pengen tahu. Sorry ya Cindy, hanya saksi. Kan berbeda-beda karakternya ya. Misalnya gini, Tuhan ini Roy terus gitu ya, pusing saya di dapur, cepetan, di tempat doa, cepetan, di tempat sini, cepetan. Duh, kayak gerisi saya gitu. Akhirnya saya gini, Tuhan apa sih yang kau mau? Kok dia ngikuti aku terus Tuhan? Nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya lagi. Dan bilang, tak buka kronologinya, buka. Ternyata dia itu benar-benar sudah mendedok. Kiri kena, kanan kena, atas kena, bawah kena, semuanya buntu. Makanya dia tidak salah kalau cari kamu. Terus saya harus bagaimana Tuhan? Ucapkan syukur. Suruh ucapkan syukur tok Tuhan? Ya, bilang terima kasih. Bingung saya mau ngomong, soalnya orang ini pintar ngomong. Aku nak mau Tuhan ngomong dewek. Ya, betul ya, ketemu ini. Mau minum kopi? Rasanya tadi Tuhan bilang, ucapan syukur, mari kita minum. Enggak, aku sih kenyang. Jadi karena kepikiran itu, jadi saya tidak bisa apa-apa. Mau minum, ya kenyang, mau makan ya enggak bisa. Jadi saya bilang, kamu puasa? Enggak. Nah kenapa? Gak tahu. Aku bingung aja. Jawab itu ya apa, ngomongnya ya apa. Memangnya Tuhan pesen apa be aku? Akhirnya enggak jadi dia duduk. Memangnya kenapa? Serius banget toh. Gitu. Saya bilang, jangan nganggap serius. Nanti jadi tegang. Iya sih. Ototku ini sudah enggak kuat sekarang. Kok aku sih mengeluh dia semulai. Pusing fatigue, kumat, wan-wan, pokoknya buka semua penyakitnya di kuarang, dudal kabeh. Saya bilang gini, wis umur itu sudah normal. Tuh. Terus, apa kamu senang aku sakit? Aku tidak bilang aku senang kamu sakit. Tapi ingat toh, hidup manusia itu hanya sebentar. Jadi kamu harus berjuang. Ya apa caranya berjuang? Coba tuh kamu cerita. Aku tidak mau. Kamu ngomong dewek, Tuhan nanti yang buka. Akhirnya gini. Wes, gak apa-apa, kamu tidak mau jawab. Menurut aku harus mengucapkan syukur. Dia ngomong sendiri. Tuhan membentuk lidahnya ngomong sendiri. Aku harus mengucapkan syukur. Nah, itu yang Tuhan mau. Baru takdur gitu, saudara. Langsung dia berdiri. Oke, katanya gitu. Baik, aku akan mengucapkan syukur. Sudah jalan deh, balik lagi. Caranya pengen mengucapkan syukur. Saya bilang, kalau kamu mengucapkan syukur itu, buka hatimu, ucapkan syukur. Apa yang ada? Tubuhmu, kesehatanmu, keadaanmu, keluargamu, keuanganmu. Tapi keuanganmu tidak ada. Maksudnya, tompes. Nah ya udah, mengucapkan syukur walaupun tidak ada keuangan, tetapi tetap sehat. Oke, berapa lama? Loh, gak tahu. Ucap syukur aja. Selang
ada 40 enggak 31 bulanan lebih lah saudara. Tiba-tiba dia ngebel. Kamu di mana? Oh aku enggak di Jakarta, enggak. Aku ada di Surabaya, aku lagi sakit. Wah, ini hamba kok sakit? Enggak boleh sakit. Aku lagi di luar, udah cerita panjang lebar. Jangan dia lagi begini. Saya bilang, bagus. Tadi kamu ucap no syukur ya, tapi ini belum kenyataan. Jadi ngomong ngalor ngidungnya tengulan tadi saudara, koyok sampai mentit tuh. Ini belum kenyataan. Coba saudara, gelo enggak saudara? Ya apa sih? Ngomong mentit, wes hebat ngono. Belum kenyataan. Duh, terus maksudmu masih dalam program. Bagus. Ya udah, iman nono, percaya serano Tuhan, jangan ngatur Tuhan. Doa, ucapan syukur Tuhan, ini program, terima kasih. Gitu ya caranya. Iya. Tapi hatiku deg-degan ya. Kenapa? Takut gak diterima. Lah, berarti kan dia masih mengandalkan apa? Orang kalau tidak percaya berarti masih mengandalkan apa? Kekuatan dia. Jadi kamu masih mengandalkan kekuatanmu. Gak yo. Telinga saya sampai budek banter ya mama. Wes ojo banter-banter ya. Aku ini lagi nganui cucu. Wes sudah ya, doa aja pelan-pelan. Sing banter ya. Dengan darah Yesus, pendek doanya. Dengan darah Yesus Tuhan ikut campuran dalam program ini, dan Tuhan kami mengucapkan syukur atas kebenaran-Mu. Dan saya percaya Tuhan memberikan kesehatan padanya. Amin. Lah kok singkate? Nanti tak sambung lagi ya, cucumu tidur sik gak, aku nak mau atur kamu. Cek karpe dewek sudah. Oh ya selang, baru tadi pagi dia ngebel. Halo ya. Beres, apa nih beres? Programnya apanya? Sudah diterima. Ambil siapa? Bos nomor 1. Oh ya, baguslah. Bilang itu. Tapi semua bos ada 3. Nah terus, nah itu yang habis derdek lagi loh. Lihat saudara. Jadi setiap suatu tantangan memang membuat kita di jantung spot jantungnya. Karena tidak sesuai, karena bisa apa enggak, cukup apa enggak, itu yang membuat kamu rontok. Jadi kamu harus maju dan percaya apapun yang terjadi harus diterima. Siap? Ya udah, hanya dia doa, dia nangis. Aku loh baru kali ini loh aku mengharap kayaknya Tuhan itu mendengarkan. Aku tuh lagi sedih banget ya karena dia tahu kemauanmu mengucap syukur. Coba kamu minta, nggak akan didengar. Iya beda memangnya. Itu saja. Jadi beda. Kalau kamu mengucapkan syukur, walaupun cawan ini sudah ditumpahkan, ya matahari tadi kan sudah saya terangkan ya, bulan gerhana apa berubah jadi darah apa segala macam itu sudah fenomena keadaan, ya tidak bisa diubah. Itu harus terjadi. Tapi kehidupan kita selanjutnya Allah yang menentukan, bukan manusia. Tapi manusia yang mengatur. Merasa bahwa aku tidak cukup, merasa bahwa aku tidak mampu, itu saya. Tapi ketika saya sudah berserah, tidak boleh mbak antar, gitu tidak bisa juga. Hanya saya terus tidak mau. Ya Tuhan terima kasih ya, hari ini saya bisa jalan, roto enak dulu bincang-bincang. Ya Tuhan terima kasih ya, karena semua cucu-cucu Bika juga sudah ada buburnya. Biasanya bubur tidak ada, buburnya habis saudara. Jadi dia tidak suka makan 2 hari. Jadi setiap 2 jam ngasih susu. Setiap 2 jam ngasih susu. Jadi saya 2-3 malam itu tidak tidur. Apakah berat? Ya kalau tubuh berat, tapi dalam roh saya suka cita. Kenapa? Saya belajar seperti Bika. Ya, Bika itu lapar, nangis. Ya. Dia tidak teriak-teriak, tidak misu-misu, karena dia masih kecil. Sama, hidup kita sebetulnya seperti itu. Enak tidak enak, ketawa, nangis karena kita tidak bisa, tidak kuat, tapi bersyukur. Tetesan air mata ucapan syukur. Hamdulillah, itu sulit. Karena dia kasih, dia akan tahu. Waktunya tiba, semua dibuka. Amin. Tapi dia bilang gini, barusan,
rasa-rasanya bos kedua itu juat ya, oh ya, lek bos ketiga, oke. Gitu. Dia kan video. Terus mau apa? Doa no bos kedua biar rendah hati, ndak bisa nyuruh orang karepe dewek. Doa supaya bos kedua ini juga sehati sepikir dengan Allah, kan gitu. Oh iya ya, kok enggak gitu ya aku ya doa. Ya wis, hanya ada doa. Tak sudu dewek, tak dengar. Amin, saya mengamen. Akhirnya dia bilang gini, seandainya, nah dia berandai-andai, kalau ini tidak jadi, wah, aku sudah tidak ada apa-apa loh, gak punya apa-apa loh. Lah ya toh, kamu mengimani toh, terjadilah, gak wis. Lu ini seandainya, lu podoh seandainya, seumpama ya podoh kan kamu punya wirasat tuh, itu wirasat apa ya, tertekek hatimu, waduh ini gak cukup, waduhnya itu yang membuat kamu ngedrop nanti. Sudah serah nombek Tuhan sepenuhnya. Ya wis lah, aku mengandalkan Tuhan aja ya sudah, besok jangan berubah lagi. Ya. Tadi ngapain saya tidak terima. Saya bilang gini, Tuhan, sentuh hati orang ini ya, supaya dia dewasa gitu. Kalau dia dewasa, dia kan ada gejolak dikit, dia akan bisa tahan uji. Nanti gejolak besar, makin besar, dia bisa bertahan. Karena jadi gejolak kecil ini, dia bisa bertahan. Paham, saudara? Hidup manusia itu gelombangnya tidak langsung besar, saudara. Gelombangnya kecil dulu, gelombang arus cobaannya. Nanti barulah naik ke atas. Makanya dalam dunia ini, saudara, ada satu nyanyian di sini katakan, saudara ya. Saya tadi juga nyanyikan dia ketawa. Suaramu merdu, gak yo, suaraku just kayak gini nih. Tapi aku pengen nyanyi. Ayo kita nyanyi. Tak kirim. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Terus rohku sujud menyembah-Mu. Paham, saudara? Jadi ketika kita menghadap Tuhan, bukan tubuh tok yang menghadap, rohmu tuh menyembah Dia. Duh, ya apa caranya tahu lah roh menyembah? Hatimu tentrem, hatimu tenang. Kamu enggak kepo, enggak bingung. Aduh ini apa ya? Aduh ini aku enggak usah. Nah, itu namanya keakuanmu yang maju, tapi rohmu enggak sujud menyembah. Makanya di sini kata, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Apa? Memenuhi hatiku. Sekali lagi, rohku sujud menyembah-Mu. Jadi kalau roh sujud menyembah itu gak macam-macam, saudara. Roh itu penuh. Cuma tubuhnya yang kepo, pikirannya melayang-layang, gak karu-karuan, hingga akhirnya kita ngedrop dan malas untuk doa, malas untuk apa-apa, hanya wegah ketemu orang, wegah begini, wegah begitu. Itu karena jalan kita ini yang kesambet dewe. Makanya di sini kata, biar ini terjadi urapannya, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Apa bait suci-Mu? Apa kita selalu ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Itu saya. Bait suci itu adalah tubuhmu. Dia akan memenuhinya. Roh Allah itu akan memenuhi seluruh bait suci ini. Ini bait suci. Karena kamu sudah berserah kepada Tuhan. Akhirnya curahkanlah Roh Kudus-Mu, terus memenuhi hatiku. Rasakan enggak? Bisa merasakan enggak? Aku merasakan, ada sesuatu. Bukan itu, saudara. Kamu akan mengalami sesuatu tenang. Gak ada sesuatu yang membuat kamu damai, membuat kamu,
aduh enak. Pernah enggak seperti itu? Itu urapan. Manusia tidak akan bisa seperti itu. Tapi begitu kita masuk mengundang rohnya dan kita mengucapkan syukur, hadirat Tuhan turun, saudara. Amin. Kita imani bahwa Tuhan berkuasa. Apakah iblis tinggal diam? Oh, enggak. Ada satu kesaksian sebelum saya tutup, saudara, firman Tuhan. Jadi, saudara, manusia ini selalu diputari dengan kegelapan. Selalu diputari apa? Apa? Kegelapan. Contoh nih ya, dia nggak biasa puasa. Suatu hari dia puasa untuk mengucapkan syukur, ya. Akhirnya dia diem, sudah, wes pokoknya ndak kepo, ndak kopi, ndak teh, ndak apa, pokoknya diem, dah pokoknya diem ya. Pas keluar ketemu sama teman sahabatnya yang buek, pokoknya gini. Karena begini, akhirnya dia peluk, tahu, wah hebat kamu ya sekarang. Tapi diem, gitu aja. Wah, yuk kita kan lama ndak ketemu, gitu. Ya apa? Lihat kita ini makan bersama. Nah, Tuhan ingat puasa, puasa. Rohku mengurapimu, puasa, puasa ya mbakku. Puasa ya anakku, puasa. Sekalinya Tuhan, jarang ketemu sama ini sahabatku. Sungkan. Boleh? Boleh? Tidak bisa, saudara. Kalau saudara sudah janji mbak Tuhan, iblis itu bisa pakai siapapun, bukan temennya itu iblis loh. Iblis bisa pakai supaya kamu sungkan, supaya kamu batal, kelihatan durian, tak makan dilat sidik, itu batal. Iblis ingin supaya kita ini batal puasa. Kenapa? Karena dengan puasa urapan itu lebih kuat. Paham? Marilah kita belajar untuk lebih mengerti bahwa kuasa Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Akhirnya gini, wes Bu Titik gak ngerti ya. Gini ya, dia tarik, ditaruh di tempatnya sepi-sepi ya. Jadi ada ruangan kosong, dia tarik. Tak bilang, apa sih? Apa? Apa? Aku ini lagi puasa. Terus, aku ini kan gak enak sama kamu. Jujur deh, kamu kan ngajak aku makan sedikit sak sendok. Aku menghargai kamu. Lah, kenapa mesti 1 sendok? Kenapa sih kamu takut disapa toh? Dilihat orang, tidak ada siapa-siapa. Kamu tidak tahu, Bu Titik itu, saya yang kena. Bu Titik itu ngerti loh, bahaya tuh. Aneh saudara, ini di luar batas. Ya, sopo Bu Titik? Pendeta, bisa lihat. Apa? Bisa lihat. Oh, sakti ya. Saya melihat. Ya, dia cerita sendiri. Lalu makan 1 sendok, muntah gitu, muntah sendiri. Ya, saya minum, makan, semua tidak mau. Dia makan, temennya, enak. Udah kan? Kamu ini kenapa tuh? Aduh, aku pusing, jangan pusing aku. Sudah, tak kasih kamu berkat, kasih berkat. Saudara, orang yang mendapat berkat bagus. Pernahkah berkat itu kamu doakan? Halo? Ini tidak didoakan, saudara. Hanya dipegang. Senang hati. Dia bilang sama saya, Tuhan sudah mendengarkan doa saya. Apa? Wah, saya sudah dapat, maksudnya dapat amplop tadi, dapat angpo tadi. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Saya bilang terima kasih toh. Terima kasih atas Engkau pertolonganmu luar biasa. Tuhan buka renungin. Loh, wah ini ya apa nih Tuhan, aku enggak bisa loh. Enggak apa-apa, biarin aja. Selang uang itu dipakai, dia tabrakan, spread. Dia nangis, ini aku diamputasi, kakiku harus begini. Loh, kenapa? Ya karena ini patah. Aku ini masih muda. Saya bilang, sudah, kamu harus kembali pada Tuhan. Tuhan tidak menghakimi, tapi iblis yang mencari kamu. Loh, kok bisa? Tuh,
kakimu itu loh, ada ularnya. Hah, mana ularnya mana? Itu dalam roh. Oh iya, tolong lepas no ya, lepas no, kakimu diangkat-angkat. Nanti dimarahin sama dokter. Udah diem. Didoano, ularnya dikeluarno. Ya, dikeluarno. Tapi satu balik lagi jelas. Dikeluarno, kembali lagi. Keluar lagi, kembali lagi. Tak puasa 1 hari, kembali lagi. 3 hari, kembali lagi. Hanya saya sudah menyerah, Tuhan, ada apa ini? Buka kronologinya. Ternyata uang ini ada rohnya. Jadi uang ini awalnya dari orang yang tidak baik. Entah pembunuhan, entah itu dunia malam, entah apa. Terus akhirnya dia keguguran dan roh itu mengikuti uang itu dan diambil anak ini, orang ini. Saya diambil, jadilah terjadi seperti itu. Nyawa, tebus nyawa. Barulah saya ngeri, waduh, akhirnya saya bel dia. Eling ya, jangan kamu puasa, jangan kamu kemana-mana, saya tetap di situ. Saya datangi di rumah sakit, saya bilang, hari ini kamu ambil uangmu di mana? Habis. Tadi tidak ngaku, lama-lama dia ngaku, habis. Buka kronologinya. Loh, uangmu itu masih ada separuh. Buat orang mana? Kok tahu? Dek bantal. Itu loh ular. Tapi uang itu mau dibawa kemana? Aku ini butuh uang. Sudah, kamu percaya apa enggak? Didoano, bukan dibuang. Sungguhan ya, jangan dibuang ya. Saya dengar itu masih tas mahal, tas apa, jam mahal, buang gitu. Nah, dia dengar. Itu kan hak Tuhan, bukan aku. Ya. Tapi jangan sampai ya uang dibuang. Sudah, kamu percaya enggak? Ya percaya, enggak wes aku enggak doa. Saya ambil jeda 1 hari, saya doa, Tuhan, ini apa? Tuhan bilang, uang itu tetap bukan menjadi bagiannya. Loh, matang Tuhan. Terus siapa uang ditaruh mana? Enggak apa-apa. Nanti aku yang bertindak. Saya tahu, begitu kita pelepasan keluar, uang itu udah tiba-tiba hilang sudah. Keluar ini mana-mana. Padahal dia itu ngati-ngati, tidak mungkin dicuri. Dia sudah yakin pasti itu iblis. Baru dia sadar, ya serem ya ternyata ya. Sudah. Padahal itu uang, saudara. Makanya kalau saudara mendapat uang, mendapat berkat, doa no. Amin. Tuhan, ini berkat dari Engkau. Sedikit banyak tetap didoakan. Supaya apa? Menetrakan aura-aura jahat. Amin. Uang yang dengan banknya apa, Bu? Ya didoa no, Tuhan. Saya punya uang di bank, sucikan dan kuduskan. Amin. Itu yang harus kamu lakukan. Kenapa? Karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Lewati hari-harimu bersama Tuhan. Amin. Akhirnya orang itu baru percaya dan dia benar-benar sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau. Itu, jadi saudara jangan sampai kayak gitu ya. Kamu harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas kejadian demi kejadian yang kamu alami. Ya, itulah firman Tuhan. Ketika aku berjalan di dalam kegelapan malam, aku sadar bahwa hidupku ini seorang diri. Walaupun di kiri kananku ada keluarga dan ada handai tolan, tetapi keselamatan ini harus kami pribadi. Tuhan, hanya kepadamulah aku berseru. Cahayamu yang penuh dengan kuasa akan turun memperlengkapi kehidupan kami. Hanya urapanmu Tuhan yang akan mengubah cara hidup kami, agar di akhir zaman ini kami semakin mengerti bahwa pandangan iman kami harus menuju ke salib-Mu. Dan iman kami berlari menuju ke salib-Mu. Dan perjalanan hidup ini kami serahkan semuanya. Dalam mezbah-Mu lah kami memohon agar urapan-Mu bekerja
Dan Engkau ikut campur tangan dalam duduk perkara kami. Sehingga pada akhir zaman ini, kami tetap tenang, tetap teduh, tetap yakin bahwa Engkau bersama kami. Kuasai kami. Jangan boleh goyah iman kami. Jangan boleh kendor kesetiaan kami. Jangan kami melangkah sampai salah melangkah. Tapi biarlah kami duduk diam, mendengarkan sabda-Mu dan memuji-muji Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup. Kami serahkan semuanya. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berkatalah kepada Tuhan di dalam hatimu, ini aku ya Allah. Ampunilah semua perbuatanku dan ampunilah semua segala tindakanku. Karena aku seringkali melalaikan kewajibanku sebagai anak-anak-Mu. Rasakan saudara, hadirat Tuhan turun dan Tuhan berkata, Nubina segal ulim. Aku tidak menghitung kesalahanmu, hai anakku dan hambaku. Tapi aku ingin kamu setia, percaya, jalani hidup ini dengan iman. Maju terus, kalau perlu kamu berlari mengejar kebenaranku. Lurisikelama, turisikelama hiduma hikala. Allah adil dan bijaksana. Kami lihat tangan Tuhan ikut campur tangan. Terimalah urapan Allah. Maka ladang hidupmu diberkati. Ladang rumah tanggamu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Ladang keluargamu diberkati. Ladang pelayananmu diberkati. Dengan bilur-bilurnya di atas kayu salib. Tuhan sudah memberkati kami semua. Biarlah doa berkat persembahan yang dibawa oleh Andre Kau urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami serahkan Andre ke dalam tangan-Mu. Dan bicaralah Engkau dengan doa berkatnya. Terima kasih Tuhan.